wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razani Siraswabila dengan NIM V8424015 dari Program Studi Pemasaran Digital. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah praktik merek. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah praktik merek. Di antaranya adalah Branding Practice, Fashion Brand Research, Analysis Brand Fashion. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai branding practice. Kita membahas tentang apa itu merek dan bagaimana kekuatannya itu sangat penting, baik bagi konsumen maupun perusahaan. Apa itu merek? Nah, merek ini bukan cuman sekedar logo ataupun simbol. Merek ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pembeli. Merek yang kuat dapat membuat seseorang untuk membeli produk tersebut, bahkan jika harganya itu lebih mahal dibandingkan pesaingnya. Karena apa? Karena merek menciptakan rasa kepercayaan, kedekatan, dan juga loyalitas. Jadi, merek itu bukan cuma sekedar logo, tetapi juga dapat mengikat secara emosional terhadap konsumen untuk setia terhadap produk ataupun jasa tersebut. Ada beberapa perspektif dalam menilai merek sendiri. Yang pertama, customer base, yaitu fokus pada hubungan emosional dan juga persepsi pelanggan terhadap merek, seperti kesadaran, loyalitas, dan juga kepercayaan. Lalu yang kedua, financial base, yaitu mengukur nilai kontribusinya terhadap keuntungan finansial, seperti premium harga, loyalitas, dan margin yang lebih tinggi. Ada beberapa fungsi merek itu sendiri. Yang pertama, memberi pilihan konsumen, kurangi resiko pembelian, memberi jaminan kualitas, membangun citra sosial, meningkatkan loyalitas, dan memungkinkan harga premium. Selanjutnya adalah indikator brand equality atau pengukuran nilai merek. Nah, yang pertama ada aided awareness, yaitu apakah konsumen mengenali merek jika disebutkan gitu. Jadi jika disebutkan nama merek tersebut, apakah konsumen dapat langsung kenal, tidak asing dengan merek tersebut. Lalu yang kedua ada spontaneous awareness. Jadi apakah konsumen bisa menyebutkan merek itu secara spontan. Lalu ada consideration set. Apakah merek masuk dalam daftar yang dipertimbangkan untuk dibeli oleh konsumen. Lalu konsumsi. Jadi apakah merek tersebut pernah dicoba oleh konsumen? Yang selanjutnya adalah brand preference. Apakah merek ini menjadi pilihan utama bagi konsumen? Dan yang terakhir adalah frequency of use, yaitu adalah seberapa sering produk ini digunakan oleh konsumen. Selanjutnya adalah manfaat dari merek untuk perusahaan. Yang pertama, mengurangi resiko bisnis. Dengan merek yang kuat akan menciptakan penjualan yang lebih stabil. Lalu yang kedua, loyalitas pelanggan. Dengan menghasilkan repeat order dari pelanggan itu. Lalu yang ketiga ada premium pricing. Bisa menjual lebih mahal tanpa kehilangan pembeli. Yang keempat ada memperkuat posisi pasar. Merek yang terkenal menjadi acuan di kategori produk. Lalu yang terakhir membuka pasar baru. Merek yang dipercaya ini akan mudah diterima di segmentasi baru. Iklan dan juga reputasi merek. Iklan ini lebih efektif jika sudah dikenal dan juga disukai oleh konsumen atau masyarakat. Nah, reputasi ini sendiri dibangun dari yang pertama adalah familiaritas atau sering digunakan dalam sehari-hari. Lalu yang kedua ada keunikan yang dirasakan oleh konsumen. Jadi, iklan ini memperkuat reputasi, bukan menggantikannya. Merek yang kuat lebih mudah diingat dan juga dipercaya oleh konsumen melalui kampanye iklan. Selanjutnya, ada beberapa strategi untuk pengelolaan merek. Yang pertama ada diferensiasi. Jadi, suatu merek harus memiliki keunikan atau perbedaan dari pesaing. Yang kedua, adanya konsistensi. Jadi, suatu merek harus sama dan seragam di semua platformnya. Yang ketiga, globalisasi. Jadi perlu strategi untuk nama dan logo yang lebih relevan di berbagai budaya dan juga produk seragam yang disesuaikan dengan pasar lokal.
Dan yang tidak kalah penting adalah perubahan dan juga pembaruan simbol merek yang dapat dipertimbangkan agar tetap relevan dengan zaman. Pentingnya reputasi dan iklan. Jadi iklan memanglah penting, tapi dampaknya akan jauh lebih besar jika reputasi sebuah brand itu sudah besar dan sudah dikenal. Jadi membangun kualitas produk dan juga pengalaman konsumen itu adalah kunci untuk meningkatkan penjualan dan kepercayaan. Selanjutnya kita akan menganalisis persepsi dan preferensi Gen Z terhadap merek Dagadu. Selanjutnya kita akan membahas analisis persepsi dan juga preferensi Gen Z terhadap suatu brand yaitu Dagadu. Jadi riset dimulai dengan pengumpulan data sekunder dari internet, terutama dari media sosial dan situs web resmi brand fashion. Tim peneliti mengidentifikasi berbagai merek fashion yang populer di Indonesia, baik lokal maupun internasional. Dari situ mereka mengerucutkan jadi 10 brand untuk dibandingkan langsung dengan Dagadu. Brand-brand tersebut adalah H&M, Uniqlo, Zara, The Executive, 3 Second, Erigo, Matahari Department Store, Ramayana, Jogger, dan tentu saja Dagadu itu sendiri. Setiap brand ini dianalisis dari berbagai aspek, ada harga, kualitas produk, desain dan tren, kenyamanan, pelayanan pelanggan, lokasi dan aksesibilitas, dan juga reputasi merek itu. Hasilnya, brand global seperti H&M, Zara, Uniqlo itu lebih unggul dalam kualitas bahan dan juga keunikannya. Namun, harganya lebih tinggi, sedangkan produk atau brand lokal seperti Dagadu, Jogger itu lebih unggul dalam hal keunikannya dan juga identitas budayanya. Retail seperti Ramayana dan Matahari cenderung fokus ke pasar menengah ke bawah dan harga yang terjangkau. Metode pertama yang digunakan yaitu metode MDS atau Multidimensional Scaling. Metode Multidimensional Scaling ini digunakan untuk mengetahui seberapa mirip atau seberapa berbedanya suatu merek dibandingkan dengan merek lain berdasarkan persepsi konsumen. Dalam studi ini, responden Gen Z diminta membandingkan 10 brand fashion termasuk Dagadu. Hasilnya berupa tabel jarak antar merek. Angka yang kecil berarti persepsi konsumen terhadap dua brand tersebut mirip, sedangkan angka besar berarti berbeda jauh. Nah, dari tabel antar merek, kita bisa melihat bahwa Dagadu paling mirip ini dengan Jogger, 3 Second mirip dengan Erigo, H&M mirip dengan Uniqlo, dan yang paling berbeda adalah Dagadu versus Uniqlo serta Jogger versus Zara. Kesimpulannya, Gen Z melihat Dagadu dan Jogger ini mempunyai positioning yang mirip, yaitu lokal, unik, bernuansa budaya. Nah, responden penelitian ini adalah 152 orang Gen Z yang tersebar di beberapa provinsi. Sebagian besar berasal dari Jawa Tengah, disusul Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Usia mayoritas responden adalah 19 sampai 20 tahun. Menariknya, hanya 39% responden yang sudah mengenal Dagadu, sementara sisanya belum. Jadi catatan untuk Dagadu untuk meningkatkan brand awareness-nya di kalangan Gen Z. Selanjutnya digunakan metode PCA atau Principal Component Analysis untuk melihat Gen Z terhadap berbagai aspek brand. Di sini kita tahu bahwa Dagadu mendapatkan penilaian positif dari segi aspek pelayanan pelanggan dan juga reputasi merek. Sayangnya masih tertinggal dalam hal lokasi, aksesibilitas, dan juga tren kekinian. Karena itu, brand seperti Uniqlo dan juga Zara mendominasi semua aspek seperti kenyamanan, desain, dan juga kualitasnya. Di sini kita tahu bahwa Dagadu memiliki kesempatan untuk tumbuh jika memperbaiki dua hal, yaitu lokasi, aksesibilitas, dan juga tren yang kekinian. Lalu masuk ke analisis preferensi konsumen. Dalam conjoint analisis, responden menilai kombinasi atribut pakaian Dagadu berdasarkan warna, aplikasi, desain, bahan, dan gaya desain. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa Gen Z ini
menyukai pakaian Dagadu dengan warna yang gelap, aplikasi desain berupa sablon, bahan tebal, dan gaya desainnya minimalis atau polos. 4 atribut ini, urutan kepentingan terbesar adalah warna, desain, aplikasi desain, dan yang terakhir material. Jadi dapat disimpulkan bahwa Gen Z lebih menyukai produk yang simpel, berwarna gelap, dan juga tidak terlalu ramai desainnya. Keseluruhan hasil riset ini ada beberapa poin penting yang dapat dilakukan oleh Dagadu. Dari keseluruhan hasil riset ini ada beberapa poin penting untuk strategi Dari keseluruhan hasil riset ini, ada beberapa strategi penting yang dapat dilakukan oleh Dagadu. Yang pertama adalah perkuat kolaborasi dan juga promosi di media sosial, sehingga brandnya ini lebih dikenal oleh Gen Z. Kedua, memperluas penjualannya, seperti lalu yang kedua, perluas distribusinya. Jadi lebih banyak yang kedua memperluas distribusinya dengan membuka pop-up store atau memperluas distribusinya dengan membuka pop-up store di kota-kota besar dan juga memperkuat penjualan online-nya. Ketiga adalah adaptasi desain yang lebih modern dan minimalis namun tidak meninggalkan unsur-unsur kebudayaannya atau ciri khas lokalnya. Selanjutnya untuk benchmarking, Dagadu dapat melihat brand-brand seperti Jogger, Erigo, dan 3 Second yang lebih sukses menjangkau segmen anak muda. Kesimpulannya, brand Dagadu ini memiliki potensi besar untuk tumbuh di kalangan Gen Z. Kesimpulannya, brand Dagadu ini memiliki kesempatan atau potensi yang besar untuk tumbuh di kalangan Gen Z. Namun, Dagadu harus memperbaiki atau meningkatkan aspek-aspek desain, jangkauan toko, dan juga brandingnya secara digital. Dengan menggabungkan ciri khas daerah Yogyakarta dan juga pendekatan modern, Dagadu bisa jadi ikon fashion lokal yang relevan dan disukai oleh generasi muda. Strategi yang tepat, Dagadu ini memiliki potensi bukan hanya untuk mempertahankan warisan budaya, namun juga bisa menjadi pilihan utama Gen Z di tengah persaingan brand fashion yang semakin kuat. Oke, jadi itu tadi adalah pembahasan lengkap mengenai branding practice dan juga fashion brand research. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.